Shalom anak-anak sekolah minggu. Wah, luar biasa nih semangatnya. Kakak mau sapa untuk anak-anak sekolah minggu yang di Maranatha sekali lagi dan di Pos PI Laubekri. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha. Wow. Shalom adik-adik sekolah minggu Pos PI Laubekri. Wah, tidak kalah semangatnya. Siapa nih yang senang pagi hari ini untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wow, semuanya senang inang, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, kami mengundang adik-adik semua untuk duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya, persembahannya. Nah, kita mau siap nih memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami akan memberikan hadiah yang paling menarik, yaitu ayat firman Tuhan. Ya, nats firman Tuhannya diambil dari Amsal 3 ayat 5. Dengarkan ya adik-adik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, yang ulang tahun sehat-sehat, panjang umur, memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa yang dibawakan oleh inang kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan masih melindungi kami, memberkati kami, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu. Semuanya sehat-sehat, kami masih bisa ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami, Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di hati kami, dan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah anak sekolah minggu untuk pertumbuhannya, semuanya sehat-sehat, masih sekolah mereka Tuhan, biarlah Tuhan memberikan roh kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu semuanya. Tuhan kami juga berdoa buat orang tua sekolah minggu, apapun pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati, bertambah-tambah rezeki. Dan kami juga semua guru sekolah minggu, tim kreatif, biarlah Tuhan memberkati kami, semuanya kami sehat-sehat, apapun rencana kami lepas pribadi, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kami. Tuhan Yesus, jika ada anak sekolah minggu yang kurang sehat, biarlah Tuhan memberkati obat dan makanan mereka, biar semuanya bertumbuh sehat dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita, kita puji Tuhan kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi, kuturun-turun ke lembah yang dalam. Semangat ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sandarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang kemarin menghafal ayat hafalannya? Ayo angkat tangan. Ayo, saya Inang. Iya, kayaknya semua banyak ya Inang. Nah, untuk minggu ini juga kami di sini menunggu adik-adik semua untuk semangat untuk menghafal ayat hafalannya. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi memuji Tuhan kembali. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita masuk dalam ayat hafalan. Kakak akan menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik kami kelas kecil. Ayat hafalannya tema kita minggu ini yaitu Yusuf. Sekali lagi, Yusuf. Nah, untuk adik-adik kelas besar dan adik-adik kelas remaja, ayat hafalannya diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Adik-adik semangat ya untuk menghafal, dan jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalannya ke grup orang tua. Selamat menghafal. Shalom hubata haganupan ayah falanta bani minggon aima barita pasal partubuh ni Yesus date tupa. Shalom hubata haganupan ayah falanta. Shalom Inang, shalom teman-teman. Ayat hafal kita minggu ini barita pasal partubuh ni Yesus. Terima kasih. Shalom Inang, shalom teman-teman. Ayat hafal kita minggu ini barita pasal partubuh ni Yesus. Terima kasih. Lukas ada ayat 20 ada. Tonggorma murad rumah maham jahat tubuhan anak. Pain ma Quran Yesus ada tupa. Lukas ada ayat 30 sada. Tonggorma beratan rumah ham anjaha tubuhan anak bahen ma Qurani Yesus. Amin. Diate tupa. Siapa di sini yang tidak bahagia? Pasti bahagia. Ya, anak betul. Tuhan, anak sekolah minggu pasti bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus angkat dosa kita. Kita menyanyikan, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus
Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas seluruh berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Engkau masih memberi kami nafas kesehatan dan juga umur yang panjang sampai pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami sangat bersyukur atas seluruh berkat dan juga penyertaan-Mu yang membuat kami masih bisa melaksanakan kebaktian walaupun masih secara online. Kiranya Bapa, di masa-masa yang akan datang, di masa depannya Bapa, Engkau dapat mengizinkan kami untuk beribadah secara langsung. Kiranya virus corona dari dunia ini ya Bapa dapat segera cepat berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya secara langsung ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Bapa yang sedang dalam masa ujian pada minggu ini ya Bapa. Kiranya apapun yang terjadi, apapun yang sudah kami pelajari selama 1 semester ini, itu kiranya dapat berguna bagi kami dan dapat menyelesaikan ujian kami dengan baik ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami ya Bapa, atau orang-orang yang di luar sana yang sedang dalam proses untuk menyembuhkan dirinya, yang sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau berkatilah mereka, lindungilah mereka ya Bapa. Berkatilah obat yang mereka makan agar mereka bisa sembuh dan pulih kembali. Ya Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa membimbing kami sampai hari ini. Kiranya apapun yang mereka lakukan ya Bapa, kiranya Engkau tetap menyertai mereka dalam pengasihan-Mu. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan dalam kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo diangkat Alkitabnya. Ya, semua sudah punya Alkitab kan? Ayo diangkat. Kenapa diangkat Kak? Nah, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Untuk itu mari duduk yang manis, kita pegang Alkitabnya dan kita siap menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kubuka hatiku untuk firman-Mu." Kubuka hati
Firman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat merayakan Advent buat adik-adik sekolah minggu dan kita semuanya. Kalau kita sudah sampai di Advent ketiga, itu artinya kita sudah mendekati Natal. Iya benar, kita sudah mendekati perayaan Natal. Siapa yang senang kalau perayaan Natal? Iya, puji Tuhan. Kalau perayaan Natal itu yang dipersiapkan apanya ya? Pikiran dan juga hatinya. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hingga saat ini Engkau masih menyertai kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberi kepintaran, supaya boleh disampaikan cerita firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, nats kita pada hari ini yaitu diambil dari, ayo kita buka Alkitabnya yuk. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita buka bersama-sama ya. Kepada adik-adik kelas kecil, tahu nggak ini di perjanjian apa? Iya, ini di perjanjian baru. Yang pertama di perjanjian baru. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Teks firman kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Beginilah isinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah firman-Nya. Nah, tema kita hari ini adalah Yusuf. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah bermimpi? Atau setiap malam bermimpi? Tahu nggak arti mimpi itu apa? Mimpi itu adalah bunga tidur. Nah, ketika kita bermimpi, ada yang mimpinya senang. Senang lagi dapat hadiah, dia senyum-senyum tuh tidurnya. Ada juga yang mimpinya cemberut, tidurnya cemberut. Mimpinya buruk.
Kira-kira kalau lagi mimpi buruk gitu, terbangun, adik-adik akan melakukan apa? Nah, itu makanya kalau kita mau tidur harus berdoa dulu. Dan ketika kita mimpi buruk, tiba-tiba kita terbangun. Apa yang kita lakukan? Iya, kita berdoa, minta sama Tuhan supaya ditemani tidurnya. Nah, demikian pula dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan kisah seseorang yang juga bermimpi. Tapi dia mimpinya bukan bunga tidur ya. Siapa dia? Yusuf. Ada yang tahu Yusuf enggak? Iya benar, Yusuf adalah Bapak Yesus. Ibunya siapa? Iya, Maria. Nah, firman kita pada pagi hari ini menceritakan tentang mimpi Yusuf. Yusuf dan Maria adalah sepasang kekasih atau yang sudah bertunangan. Bertunangan itu artinya menjalin ikatan antara dua keluarga. Tradisi Yahudi pada zaman dahulu, pertunangan sifatnya itu mengikat gitu ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi mengikat dalam tradisi Yahudi, kalau dalam pertunangan itu sudah dikenal sebagai suami istri. Nah, pada saat mereka bertunangan, Yusuf kaget karena mendengar Maria telah mengandung. Dan Maria itu mengandung dari Roh Kudus, tapi Yusuf tidak tahu. Yusuf tidak tahu kalau Maria itu mengandung Roh Kudus. Yusuf kaget mendengarnya. Kenapa ya? Kok Maria bisa hamil? Dalam masa pertunangan, walaupun mereka disebut suami istri, mereka tidak bisa tinggal satu rumah. Jadi Yusuf bingung, kenapa Maria bisa hamil? Dia berpikir terus, kenapa ya? Kok Maria itu bisa hamil? Nah, terbersihlah pikiran Yusuf untuk menceraikan Maria. Dia berpikir, apa aku menceraikan Maria aja ya? Tapi kalau aku menceraikan dia akan bahaya. Karena Yusuf ini orangnya tulus hati, baik hati. Jadi dia berpikir untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Zaman dahulu kalau bertunangan itu bisa diceraikan. Dan perceraian itu ada dua cara. Yang pertama diam-diam, yang hanya disaksikan oleh dua orang saja. Jadi dia pikir, apa aku ceraikan Maria diam-diam aja ya, supaya dia tidak tersakiti, dia baik-baik saja. Atau yang kedua, diceraikan di hadapan semua orang. Dimana kalau dia diceraikan di hadapan semua orang, Maria akan kena hukuman. Kenapa? Karena Maria dituduh melakukan zina, hamil sebelum menikah. Jadi kalau zaman dahulu kalau berzina, dia akan dihukum, dilempari batu sampai meninggal. Nah, Yusuf tidak mau kalau Maria itu dihukum, dilempari batu sampai meninggal. Yusuf terus berpikir, ya udahlah, aku ceraikan Maria diam-diam aja lah. Dia terus berpikir dan bingung. Nah, ketika Yusuf tertidur karena dia sudah lelah berpikir, dia tertidur. Nah, tiba-tiba datang malaikat yang diutus Tuhan ke dalam mimpi Yusuf. Malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Seperti ayat 20 dan ayat 21. Yusuf,
jangan takut. Malaikatnya ngomong nih sama Yusuf. Hai Yusuf, jangan takut. Istrimu itu mengandung Roh Kudus, anak Allah. Dan kamu harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menebus dosa manusia. Nah, Yusuf kaget tuh dan terbangun. Dan dia kaget sekali. Dia tahu kalau yang datang ke mimpinya itu adalah suara Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan ketika Yusuf bangun, dia langsung menikahi Maria. Yusuf menikahi Maria dan menjaga Maria hingga Maria melahirkan. Nah, adik-adik, dari cerita Inang tadi, kira-kira pelajaran apa ya yang kita dapat dari sifat Yusuf yang bisa ditiru oleh adik-adik sekolah minggu? Iya, Yusuf itu orangnya tulus hati, baik hati, dan yang paling utama mendengarkan perintah Tuhan. Nah, walaupun tadi ya sebelum dia menikahi Maria, dia sempat terbersit di pikirannya untuk menceraikan Maria, tapi setelah malaikat Tuhan datang, dia langsung mendengarkan apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus mendengarkan perintah Tuhan. Melalui apa ya Inang? Ya, adik-adik sekolah minggu harus rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan orang tua. Oh itu, iya, kita harus rajin berdoa. Misalnya bangun pagi harus berdoa, mau kemana-mana, mau bermain juga harus berdoa, minta supaya ditemanin Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau disuruh orang tua, misalnya namanya si Bunga, rajin-rajin belajar ya Nang. Nggak mau itu nggak mendengarkan perintah Tuhan, walaupun yang menyuruh orang tua. Kalau disuruh rajin belajar ya. Terus rajin belajar, untuk apa dia rajin belajar? Kan untuk adik-adik juga, supaya apa? Supaya pintar, bisa naik kelas, dan mendapatkan cita-cita apa yang diinginkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernah nggak merasa takut? Kalau di tempat gelap, takut nggak? Takut, ada yang takut, ada yang enggak ya. Inang juga kalau di tempat gelap takut. Nah, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Iya, minta tolong sama Tuhan dengan cara ya berdoa. Itu makanya Inang tadi sudah bilang, kita harus rajin berdoa supaya setiap apa yang kita lakukan ditemani oleh Tuhan. Nah, tadi juga di firman Tuhan juga memberitahu bahwa nama Yesus, nama bayi yang akan dilahirkan Maria itu adalah Yesus, yang dapat disebut juga dengan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi adik-adik, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita, walaupun kita di tempat gelap, di tempat yang tinggi, atau dimanapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Oke adik-adik, karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah mengutus juru selamat bagi kita. Dan marilah kita mengaku dosa. Mengaku dosa ya adik-adik, kalau kita sudah berbuat dosa, kita tahu kita salah, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Dan memohon kepada Allah supaya kita diampuni dengan perantaraan Yesus Kristus. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan membuat yel-yel. Oke? Semua adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Inang akan membuat peragaan
Inang akan bertanya, dijawab sama adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Walaupun di rumah tetap semangat. Contohnya gini, caranya gini ya. Inang bertanya, siapakah kita? Adik-adik sekolah minggu menjawab, anak Tuhan. Mari bersama, Inang mengucapkan mari bersama melakukan firman, menjauhi dosa. Yesus, Inang bilang. Anak sekolah minggu menjawab, yes. Dosa, Inang bilang. Anak sekolah minggu menjawab, no. Oke? Udah paham? Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Siapakah kita? Anak Tuhan. Mari bersama melakukan firman, jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Oke, terima kasih. Amin. Kita menutup firman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjauhi dosa. Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dan juga kepada orang tua mereka kiranya Engkau tetap memberi kesehatan dan juga tambahkan rezeki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sekolah minggu tadi sudah menerima persembahan dari orang tua kita. Kita serahkan dengan hati yang tulus. Pasti Tuhan akan memberikan berkat-berkat rezeki lagi yang lebih baik lagi kepada orang tua kita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu.
Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah anak-anak sekolah minggu, pasti masih ada sukacita kan? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menghafal ayat hafalan, sudah bernyanyi. Dan untuk hafalannya jangan lupa dikirimkan ke WA grup orang tua. Videonya jangan lupa ya anak-anak sekolah minggu. Kami, Inang, dan guru-guru sekolah minggu yang lain menanti untuk ayat hafalannya. Dan untuk selanjutnya kita mendengarkan wawasan sejarah singkat pohon Natal. Suasana Natal sudah terasa sejak awal Desember. Bukan hanya dari lagu-lagu Natal yang diputar di berbagai tempat, namun juga dari berbagai ornamen khas Natal. Salah satunya pohon Natal menjadi penanda kegembiraan di dalam rumah. Tapi tahukah anak-anak sekolah minggu sejarah pohon Natal yang selama ini menghiasi kemeriahan Natal? Pohon Natal yang berasal dari pohon cemara pada awalnya tidak berhubungan dengan Natal. Dari Jerman, sebuah kisah menyebutkan bahwa tokoh reformasi Martin Luther sedang berjalan-jalan di hutan pada malam hari. Martin melihat sebuah pemandangan indah, yaitu gemerlap bintang-bintang di langit yang sinarnya menembus cabang pohon cemara. Terkesan dengan pemandangan itu, Martin pun menebang satu pohon cemara, membawanya pulang dan menghiasinya dengan lilin-lilin untuk menciptakan sinar gemerlap bintang. Sejak saat itulah Natal menjadi identik dengan pohon Natal di Jerman yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ada pula cerita lain, yaitu cerita mengenai Santo Bonifacius, seorang rohaniawan Inggris. Pada suatu malam Natal, ia bersama rombongan pengikutnya menyusuri sebuah hutan. Di sana mereka bertemu dengan kelompok orang yang mempersembahkan seorang anak kepada dewa di sebuah pohon oak. Santo Bonifacius menghentikan perbuatan mereka dengan merobohkan pohon tersebut hanya dengan pukulan tangan. Keajaiban terjadi. Dari akar pohon yang telah tumbang itu tumbuh tunas cemara. Kejadian ini dipercaya sebagai tanda akan kesetiaan orang Kristiani
akan imannya. Dan sejak kejadian itu di abad ke-15 mulailah pohon cemara dipakai sebagai hiasan Natal di Jerman. Pohon cemara ini diyakini melambangkan hidup kekal berdasarkan sifat pohon tersebut yang pada umumnya selalu berdiri tegak dan hijau saat musim salju dibanding pohon lainnya yang rontok. Ekspresi sukacita yang dilambangkan dengan berbagai dekorasi pohon Natal pun berkembang sesuai dengan tradisi masing-masing. Negara Indonesia tanpa terkecuali, masyarakat Indonesia juga membeli pohon Natal dan menghiasinya di rumah. Biasanya saat Natal, pohon Natal akan menghiasi gereja, rumah, mal, dan lain-lain. Pohon Natal nanti akan dihiasi dengan pernak-pernik cantik khas Natal dan di bawahnya akan diletakkan kado-kado. Pada mulanya pohon Natal menggunakan pohon cemara asli. Namun sering di perkembangan zaman, pohon cemara asli sudah jarang digunakan dan diganti dengan sintetis atau palsu. Selain lebih praktis, hal ini juga mendapat mengurangi penebangan pohon yang akan mengakibatkan global warming. Demikianlah wawasan kita hari ini. Terima kasih. Shalom.